Hamas, kelompok militan Palestina, telah memanfaatkan jaringan pandangan global untuk mendukung operasi mereka dengan menggunakan kripto sebagai salah satu metodenya. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk menghindari sanksi dan pengawasan ketat dari sistem keuangan tradisional. Saya tepat tebakannya. Saya belum membaca ini, tapi saya sudah punya pemikiran ke situ, bahwa saya pernah dengar waktu perang di sana itu menggunakan pakai Dogecoin, bro. Yang tidak terlacak oleh keuangan negara manapun. Tahu-tahu sampai di sana belikan bom dor, begitu ya. Jadi ini asik ya. Ini mungkin kemungkinan ada dampaknya Dogecoin akan lompat, ya nggak ngerti ya. Mudah-mudahan saja yang pada sangkut di Doge nanti kembali semua ya. Hamas, kelompok militan Palestina, telah memanfaatkan jaringan pendanaan global untuk mendukung operasi mereka dengan menggunakan kripto sebagai salah satu metodenya. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk menghindari sanksi dan pengawasan ketat dari sistem keuangan tradisional. Mantap, mantap, tembak dor gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang ngacak kadut tidak karuan. Dengan semangat, dengan bangga, hari ini akan membahas nasib cryptocurrency yang ada berita yang mantap. Tentunya geopolitik masalah Israel dan Hamas ada hubungannya dengan kripto yang akan saya kasih berita di sini yang mantap-mantap tentunya. Semangat-semangat, tembak-tembakan, perang-perangan, dar didor ya. Jangan Anda kalah melulu. Kalau mau perang, senjatanya diperkuat dulu ya. Pakai senjata tembakan otomatis, jangan mengkelung, meleho, perawan kabur, tahu nggak ya. Jadi yang mana nanti Bitcoin, ETH, tetek segala macam, Anda tidak perlu takut karena semua media yang punya dia, yang bayar dia, yang kontrol dia, terserah dia mau memberitakan yang kacau balau, urusan dia. Uang-uang punya dia. Yang penting kita harus hati-hati di sini game dalam bermain cryptocurrency. Jika nanti ada bantingan yang agak dalam sedikit ya, Anda masuk saja, itu tepat untuk Anda membeli. Pada waktu itu orang banyak lari, terbirit-birit pada kabur ketakutan ketika Ukraina perang dengan Putin Rusia, yang mana orang banyak kabur semua dari cryptocurrency pun, emas apapun dijual pada lari-lari semua. Ternyata penurunan itu hanya pagi saja sampai jam 4 sore terbang lagi ya. Cuma setengah hari aja udah terbang lagi. Momen itu dimanfaatkan para trader untuk bermain scalping, cuan besar tentunya. Jadi kalau yang namanya lagi perang, apalagi antara Israel dan Hamas, seberapa perangnya, berapa uangnya, nggak akan berpengaruh banyak ya. Kita melihat dari story Ukraina dengan Rusia pun ya, kripto hanya penurunan sesaat, gak usah khawatir. Yang mana justru kalau ada perang itu, dengan terganggunya perbankan tradisional, tentunya akan menggunakan cryptocurrency untuk urusan keuangan. Jelas di situ. Yang namanya Dogecoin juga dulu kalau nggak salah kan biaya untuk peran bermain perang di sana ya. Makanya kan sekarang katanya nanti akan loncat tinggi sampai $1 ya, barangkali berkaitan dengan itu ya. Kita nggak ngerti ya, semua ini hanya menduga-duga pribadi saya ya. Jadi yang namanya dalam perang sana katanya juga ngirim uang sangat susah di Timur Tengah itu. Saya pernah dengar kalau nggak salah ya itu pakai Dogecoin bro, untuk dar didor itu bisa saja. Namanya cryptocurrency desentralisasi ya, ngirim uang kan terlacak ya, kirimnya pakai Doge ya, dalam hitungan seberapa menit sampai sana langsung belikan bom ya. Dor Israel kan bisa saja. Yang mana ini nanti langsung saya beritakan mengenai yang luar biasa perang ini ya, termasuk Hamas dan kripto, labirin keuangan global yang mengguncang Israel. Ini macam-macam aja ya, ada hubungan dengan kripto. Semangat Mas Bro kalau membahas geopolitik, supaya Anda tambah cerdas, tambah pinter ya. Saya alihkan ke sini daripada Anda membahas koin micin melulu yang makin jebris, berbahaya, makin sanggut, makin kereo, patapet, daladel kan kacau ya. Hamas, kelompok militan Palestina, telah memanfaatkan jaringan pandangan global untuk mendukung operasi mereka dengan menggunakan kripto sebagai salah satu metodenya.
Teknologi ini memungkinkan mereka untuk menghindari sanksi dan pengawasan ketat dari sistem keuangan tradisional. Saya tepat tebakannya. Saya belum membaca ini, tapi saya sudah punya pemikiran ke situ bahwa saya pernah dengar waktu perang di sana itu menggunakan pakai Dogecoin, bro. Yang tidak terlacak oleh keuangan negara manapun. Tahu-tahu sampai di sana belikan bom dor, begitu ya. Jadi ini asik ya, ini mungkin kemungkinan ada dampaknya Dogecoin akan lompat ya, nggak ngerti ya. Mudah-mudahan saja yang pada sangkut di Doge nanti kembali semua ya. Hamas, kelompok militan Palestina, telah memanfaatkan jaringan pendanaan global untuk mendukung operasi mereka dengan menggunakan kripto sebagai salah satu metodenya. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk menghindari sanksi dan pengawasan ketat dari sistem keuangan tradisional. Mantap, mantap, tembak, dor gitu ya. Dalam beberapa tahun terakhir, Hamas telah memanfaatkan kripto untuk mendanai operasi mereka, memanfaatkan anonimitas dan desentralisasi yang ditawarkannya. Meskipun Iran diidentifikasi sebagai pendukung finansial utama Hamas, kelompok ini telah diversifikasi pendanaannya dengan kripto, menarik simpati dari seluruh dunia. Itu betul, bro, makanya hati-hati. Anda punya koin Doge, kirim saja ke sana. Ini biasanya kelihatannya perang nggak akan berlangsung lama ya. Yang mana kalau menggunakan kripto untuk beli dar-dir-dor ya, alhamdulillah Doge-nya terbang. Yang mana sebetulnya biasanya kan memang Israel itu kan terlalu gagahan karena ada US di belakang mereka. Sekarang US kan lagi menghadapi perang sama Rusia, yang mana presiden Ukraina saja lagi ngos-ngosan minta bantuan sama US. US nggak bisa memberikan, rakyatnya aja lagi ngos-ngosan pada kebingungan, inflasi semua naik semua. Apa boleh mau dikasihkan dengan negara lain yang lagi perang? Semua DPR kelihatannya pada nggak setuju ya dengan Biden yang akan memberikan sumbangan untuk Ukraina. Nah ini lagi kalau mau memberikan bantuan kepada Israel, saya rasa sudah berat, uangnya pun ngos-ngosan. Ada dua partai, yang partai satunya minta print money, yang satunya nggak mau. Karena apa? Kalau print money nanti inflasi akan menambahkan beban lagi, akan makin naik. Tapi bagi Biden kan nggak peduli, yang penting uang begitu ya. Pulus untuk perang, itu ya, gila ya. Meskipun Iran diidentifikasi sebagai pendukung finansial utama Hamas, kelompok ini telah mendiversifikasi pendanaannya dengan kripto, menarik simpati dari seluruh dunia. Senator AS seperti Elizabeth Warren menekankan Kongres untuk menerapkan regulasi anti pencucian uang baru pada kripto, mengingat potensi bahaya pendanaan terorisme. Ini kayak gitu, ujung-ujungnya yang nggak asik ada kata-kata terorismenya. Padahal yang terorisme siapa? Ya, yang langsung memberikan pendanaan kepada Ukraina untuk gempur Rusia. Ini nanti kalau US membantu daripada Israel memberikan dana, ya itu yang teroris siapa? Anda bingung Anda, makanya cerdas sedikit, nggak usah saya sampaikan, saya tahu terorisnya itu siapa, jelas dia juga ya. Tantangan regulasi dan penegakan hukum, Departemen Kehakiman AS dan Lembaga Penegakan Hukum Global sedang menyelidiki saluran kripto yang diduga membantu pencucian uang untuk Hamas. Bodoh amat, emang gua pikirin. Anda kalau punya kirim sana, bantu ya, jihad. Peneliti blockchain telah menunjukkan bahwa alamat kripto yang disita oleh otoritas Israel yang dikaitkan dengan Hamas telah mengumpulkan puluhan juta dolar. Meskipun Hamas mengumumkan berhenti mengumpulkan dana melalui Bitcoin, data menunjukkan bahwa kampanye penggalangan dana masih berlanjut secara diam-diam. Waduh, mantap. Hamas telah membangun jaringan perusahaan rahasia yang mengelola investasi senilai 500 juta US dollar di perusahaan-perusahaan dari Turki hingga Arab Saudi. Qatar telah memberikan ratusan juta dolar ke Gaza sejak 2014 dengan dana tersebut melewati Israel sebelum mencapai Gaza.
Meskipun ada upaya untuk membatasi akses Hamas ke seluruh keuangan formal, kelompok ini telah mengembangkan taktik pendanaan mereka untuk menghindari pembatasan tersebut. Memanfaatkan kripto oleh Hamas menyoroti tantangan yang dihadapi oleh regulator dan penegakan hukum global seiring perkembangan teknologi blockchain, kebutuhan untuk kerangka kerja regulasi yang kuat dan kerjasama internasional menjadi semakin mendesak. Saya rasa sudah cukup rame sekali dar-didor yang dituduh tersangkanya menggunakan kripto sebagai terorisme. Padahal yang terorisme siapa? Malu ya, dia sendiri ya. Yang penting kita ikut bergoyang ketika nanti Dogecoin ikut terbang. Ikut senang, ikut cuan gitu saja. Kalau Anda ingin bantu ya silakan ya, urusan Anda, jangan bawa-bawa Mas Bro. Nanti disangka Mas Bro provokator. Bukannya. Ini tutorial kripto yang juga membahas geopolitik yang mana memang lagi rame ya, ada sangkutannya dengan Hamas dan kripto, labirin keuangan global yang menggoncang Israel, kan seperti itu ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mas Bro kan banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna ya. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.